Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bahagia semua ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan pH, persamaan dan fungsi kuadrat ya. Silahkan disimak baik-baik. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Di sini ada soal ya, akar-akar persamaan kuadrat dari 9x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0 ya. Jadi kita diminta menentukan akar-akar atau nilai x-nya yang memenuhi gitu ya. Ini gampang ya, maka kita langsung selesaikan saja. 9x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Kita lihat di sini kan b-nya sama dengan 0. Kalau b-nya sama dengan 0, maka kita buat biar menjadi A tambah B kalikan A min B. Gitu ya. Nah, berarti langkah yang pertama gimana biar dapat seperti ini gitu ya. Kita cari bentuk kuadrat dari masing-masing ini. Ya, 9x kuadrat berarti ini 3x kuadrat gitu ya. 3x kuadrat itu kalau dihitung jadinya 9x kuadrat ya. 3 kuadrat 9, x kuadrat gitu ya. Dikurangi 25 itu berarti 5 kuadrat. Sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau sudah bentuk kuadrat seperti ini, maka jadilah seperti ini ya. A tambah B, A min B. Jadi gini, 3x ditambah 5 kali 3x min 5. Sama dengan 0 ya. Setelah seperti ini baru disama dengankan ya. 3x tambah 5 sama dengan 0. Maka 3x sama dengan min 5. Ya, berarti x-nya sama dengan min 5 per 3. Gitu ya. Atau yang satunya nih. 3x dikurangin 5 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan 5 ya. Ini min 5 pindah ke ruas kanan jadinya min yang tadinya min gitu ya, jadinya positif gitu ya. X sama dengan 5 per 3. Oke. Dah, selesai ya. Ini soal yang pertama. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, ini himpunan penyelesaian dari persamaan. Nah, ini diminta untuk menyelesaikan gitu ya. 2p kuadrat min 6p min 8. 2p kuadrat min 6p min 8 sama dengan 0. Oke, kita lihat ya. Ini kira-kira bisa diseranakan dulu nggak nih? Biar mudah gitu ya kita mencari akar-akarnya atau himpunan penyelesaiannya. Kita lihat nih, di sini ininya 2 ya. Ininya 6, ininya 8. Kira-kira kalau diseranakan bisa nggak? Bisa ya. Kita sederhanakan aja nih, karena ini bisa dibagi semua ya, 2, 6, 8. Kita bagi dengan berapa? Dengan 2 ya. Semuanya dibagi dengan 2. 2p kuadrat dibagi 2 berapa? P kuadrat, ya kan? Min 6p dibagi 2 jadinya min 3p gitu ya. Min 8 dibagi 2 jadinya min 4 ya. 0 bagi 2 sama dengan 0. Nah, ini kan jadi lebih mudah ya. Nah, sekarang kita tentukan nilai P-nya ya. Seperti biasa gitu ya. Ini P, ini P ya. Kita cari nih faktor dari berapa? Faktor dari min 4 ya. Min 4 itu berarti 1, 4, 4, 1. Udah ya? Gak ada lagi kan? Yang pengalian hasilnya min 4 berapa? Ada nih ya? 2, 2 gitu ya. Ini min, min, min ya. Sama dengan kita jumlahkan ya. Min 1 tambah 4 jadinya berapa? 3. Min 4 tambah 1 min 3. Ini hasilnya 0 ya. Min 2 tambah 2 hasilnya 0. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang dicari berapa nih? Ini yang dicari adalah hasilnya min 3. Ya, maka kita cari nih. Yang hasilnya min 3 berapa? Yang hasilnya min 3 ini. Ya. Oke ya. Nah, ketemu. Jadi min 4 dan 1. Ya, maka ini P min 4 sama ini
positif 1. Ya, sehingga ketemu nih, P-nya berapa? P sama dengan 4 ya. Ini kan P-4 sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 4. Atau P tambah 1 sama dengan 0, jadinya P sama dengan min 1. Gitu ya. Oke. Oke, sudah nomor 2. Sekarang kita ke nomor selanjutnya ya. Nah, solusi persamaan kuadrat ya. X kuadrat tambah 8X min 20 dengan ini ya, akar-akarnya itu X1 dan X2. Jika X1 nih lebih besar dari X2, maka nilai dari ini adalah, nah, yang pertama kita berarti mencari nilai X1 dan X2-nya. Ya, berapa sih nilainya gitu ya. X kuadrat ditambah 8X min 20 sama dengan 0. Ini seperti biasa ya. Kita cari nilai X-nya. Ini kan koefisien X-nya 1 nih. Jadi, ini ya, seperti ini. Nah, sekarang kita cari faktor dari min 20 ya. Min 20 itu berapa saja? Di sini 1, 20, 21, 2, 10, 10, 2 gitu ya. Berlaku bolak-balikan ya. Bagi 4, 5, 5, 4 gitu ya. Terus ada lagi nggak? Nggak ya, cukup ya. Nah, ini karena ada min di sini, maka di sini taruh min semua. Ya. Setelah itu dijumlahkan. Min 1 tambah 20, 19. Ini min 19 itu ya, dijumlahkan. Ini 8. Min 10 tambah 2, min 8. Ini jadinya 1. Ini jadinya min 1. Nah, sekarang kita lihat nih, yang dicari ini ya. Berapa nih? Positif 8. Maka kita lihat di sini hasilnya positif 8 mana? Ini. Ya. Maka penyelesaiannya adalah nih ya, min 2 dan 10. Maka sini min 2 ditambah 10. X sama dengan 2 ya ini. Jadinya ini. Kemudian X tambah 10 sama dengan 0 jadinya X sama dengan min 10. Sini atau ya. Jadi penyelesaiannya X2 dan X min 10 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita kembalikan bahwa X1 itu lebih besar dari X2. Maka dari ini nih, ya, 2 dan min 10, mana yang lebih besar? Yang lebih besar yang 2, gitu ya. Sehingga ini X1, kemudian yang ini X2, gitu ya. Atau kita tulis X1-nya berarti sama dengan 2, X2-nya sama dengan min 10, ya. Sekarang kita ke operasi nih. Operasinya adalah 4X1 dikurangi 2X2. Ya, berarti 4 kalikan X1-nya 2. Nah, gini. Dikurangi 2 kalikan X2-nya min 10. Ya. Maka di sini 4 kali 2, 8. Nih ya, 2 kali min 10, min 20 gitu ya. Di sini min ketemu min, jadinya plus 20, sehingga sini adalah 28. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini jika dilihat dari diskriminannya, persamaan kuadrat bla 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 memiliki karakteristik, ini diminta untuk karakteristik dari diskriminan fungsi kuadrat ini gitu ya. Kita lihat aja, fx sama dengan min x kuadrat ditambah 5x min 8 ya. A-nya sama dengan min 1, B-nya 5, C-nya min 8. Kita hitung D-nya, D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya ini ya, 5 ya, berarti 5 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya min 1, C-nya min 8. Ini berarti 25 dikurangin, ya, ini 4 kali min 1, min 4 kalikan min 8, jadinya min, plus ya, plus 3, 2. Nah, sehingga 25 dikurangin, hasilnya berapa? Min 7. Ya, berarti D-nya itu min 7. Sekarang kita lihat, kalau D-nya kurang dari 0, ini kan berarti min 7 ya, kurang dari 0, maka dia tidak memotong sumbu E. Ya, jadi tidak memotong sumbu E.
Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada M X kuadrat dikurangi 8X ditambah 12 sama dengan 0. Memiliki akar P dan Q. Jika nilai P kalikan Q sama dengan 4, maka nilai M adalah, nah ini kita pakai rumus jumlah dan hasil kali akar gitu ya. Nah, di sini kita identifikasi dulu. A-nya di sini berarti berapa nih? MX kuadrat, berarti A-nya M gitu ya. B-nya min 8, C-nya sama dengan 12. Nah, kita lihat P kalikan Q itu kan C per A gitu ya. Nah, di dalam soal udah diketahui nih ya. P kalikan Q itu hasilnya berapa? 4 gitu ya. Berarti kita gunakan di sini aja nih. Berarti 4 sama dengan C per A gitu ya. 4 sama dengan C-nya berapa? Kita lihat di sini. C-nya 12 per A-nya berapa? A-nya M ya. Nah, setelah ini gimana? Kalikan silang aja. Berarti 4M, 4 kalikan M itu sama dengan 12 gitu ya. Jadi kalikan silang ya, ini kalikan bawah. Nah, ini. Nah, berarti M-nya berapa? M sama dengan 12 dibagi 4. Hasilnya berapa? 3. Oke ya, ketemu ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Nah, persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 3 dan 4 gitu ya. Kita udah tahu, berarti ini X1-nya min 3. Kemudian X kuadrat, X2-nya adalah 4. Ya. Kita akan buat persamaan, kita pakai X min X1 kalikan X min X2 sama dengan 0. Ya, kita masukkan aja. X min berapa nih? X1-nya kan min 3 gitu ya, sini, ini. X min 4 sama dengan 0. Ini jadinya X tambah 3 ya, karena min ketemu min. Kemudian kalikan X min 4 sama dengan 0. Kalikan X kalikan X jadinya X kuadrat. X kalikan min 4 jadinya min 4X. Kemudian X dikalikan 3 nih ya, jadinya plus 3X. Kemudian 3 kalikan min 4 jadinya min 12 sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat X kuadrat, kemudian ya, min 4X tambah 3X jadinya berapa? Min X. Min 12 sama dengan ini. Ketemu persamaannya ya. Oke, lanjut. Nah, soal berikutnya nih ya. Ini sudah mulai soal cerita gitu ya. Jadi kita apa namanya? Kita lihat gitu ya. Pesantren Al-Hidayah memiliki taman berbentuk persegi panjang. Jika luas tamannya 112 meter kuadrat dengan ukuran panjang itu lebih 6 meter dari lebarnya, maka keliling taman tersebut adalah gitu ya. Oke, kita tahu dari sini kita dapatkan informasi bahwa luasnya itu 112. Kemudian ukuran panjangnya itu sama dengan berapa nih? 6 meter lebih dari lebarnya. Berarti berapa? Lebar ditambah 6. Ya, panjangnya itu lebar ditambah 6. Nah, kita mau mencari keliling nih. Keliling. Nah, kalau keliling itu kan berarti panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu ya. Maka kita cari panjang dan lebarnya itu ukurannya berapa. Nah, di sini sudah ada informasi ya bahwa luasnya itu 112. Luas sama dengan 112. Berarti kan panjang kalikan lebar itu sama dengan 112. Kita ganti ya ke salah satu variabel. Ini kan diketahui nih, panjang sama dengan lebar ditambah 6. Nah, ini. Ganti P-nya dengan L tambah 6. Ya, di sini jadinya P L ya, mohon maaf, ini L ditambah 6 kalikan L sama dengan 112. Ya, sampai sini ya. Ini berarti L ditambah 6 kalikan L sama dengan 112. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Ya, kalikan gitu ya. L kalikan L jadinya L kuadrat ya. 6 kalikan L jadinya plus 6L sama dengan 112. Nah, berarti setelah itu gimana ya? L kuadrat ditambah 6L min 112 sama dengan 0.
Nah, setelah itu kita cari nih, lebarnya berarti berapa gitu ya. Caranya sama seperti mencari akar gitu ya. Ini L gitu ya. Ini angkanya berarti min 112 ya. Kita cari perkaliannya ini berapa gitu ya. Oke ya, kita cari faktornya. Nah, ini agak panjang ya, tapi kalau teman-teman sudah bisa, kita tidak perlu menuliskan semua ya. Kita coba di apa namanya, kita bagi 1, jadinya ini 112. Ya, bagi 2 berapa nih? 5, 6 ya. Bagi 3 berapa teman-teman? Bisa nggak? Bagi 3 nggak bisa ya? Bagi 3 nggak bisa, berarti bagi 4. Bagi 4 berapa? 28. Nah, terus bagi berapa lagi? 8, 14. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat yang diminta adalah hasilnya plus 6. Ya. Kalau dijumlahkan hasilnya yang plus 6 ini yang mana nih? Gitu ya. Berarti kan karena ini hasilnya negatif, maka salah satu dari dua angka ini gitu ya. Itu kan berarti salah satunya harus negatif gitu ya. Nah, ini gimana nih biar hasilnya adalah 6 gitu ya. Yang mana nih? Yang ini ya, 8 dan 14. Nah, yang min yang mana gitu ya. Yang min berarti min 8 gitu ya. Karena nih min 8 ditambah 14 itu hasilnya berapa? 6 gitu kan. Nah, min 8 kalikan 14 hasilnya 112. Oke, berarti min 8 dan 14 gitu ya. Nah, ini berarti L min 8, L plus 14 gitu ya. L-nya sama dengan 8 atau L-nya sama dengan 14. Oke, ketemu L-nya, berarti P-nya kalau L-nya 8, berarti gimana nih? P-nya sama dengan L ditambah 6, berarti 8 ditambah 6. 14. Atau kalau L-nya 14, berarti P sama dengan 14 ditambah 6. Hasilnya 20. Nah, kita lihat di sini ya. Mau pakai yang ini, ya. Yang ini, atau yang ini nih. Kita lihat bahwa luasnya itu adalah 112. Kalau dikalikan hasilnya 112. Maka yang mana? Ya, yang ini ya. Ya. Ini kalau dikalikan nih, panjang kali lebarnya. Ini kan berarti 8 kalikan 14. Ya, hasilnya berapa? 112. Ya. Nah, kalau ini nih, berapa nih? Ini kan luasnya berarti gimana? 20 kali 14. Hasilnya 240 ya kan luasnya. Berarti yang benar yang ini ya. Nah, berarti kita sudah dapat ya kan? Panjangnya berapa? 14, lebarnya 8. Kita cari kelilingnya, berarti 2P ditambah L, ya kan, keliling, sama dengan 2 kali panjangnya 14 ditambah lebarnya 8. 14 tambah 8, 22 ya. Nah, berarti berapa nih? 2 kali 22, 44. Nah, jadi kelilingnya ketemu ya. Kelilingnya adalah 44. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini gampang sekali nih ya. F5 sama dengan, berarti kita masukkan aja gitu ya. 5-nya, berarti 5 kuadrat ditambah 5 kalikan 5 dikurangi 14. Berapa nih? 25 ditambah 25 dikurangin 14 ya. Berarti 50 dikurangi 14. Berapa nih hasilnya? Ini 6, sisanya 4. 4 kurangin 1 jadinya 3. Ya, oke. Sudah ya. Nah, sekarang kita ke soal berikutnya. Nah, di sini soal cerita ya, sebuah roket mempunyai 2 bahan bakar, yang satunya berada pada bagian ekor. Pada ketinggian tertentu, bahan bakar ini dibuang. Roket mempunyai persamaan. Nah, di sini Y sama dengan 240T min 4T kuadrat. Jika ekor roket dibuang pada saat mencapai tinggi maksimum, berapa waktu dan tinggi roket ya? Waktu itu berarti apa waktu?
waktu itu XP, ya. Nah, tinggi maksimum itu apa? YP, ya kan? Nah, kita langsung cari aja nih dari sini, ya. Ini kita ubah persamaannya, Y sama dengan biar yang kuadrat di depannya. Min 4T kuadrat ditambah 240T. A-nya berarti berapa nih? Min 4, ya kan? B-nya 240. Nah, sekarang kita cari waktunya dulu. Waktu, ya. Berarti kan XP. XP sama dengan min B per 2A. Min B, berarti min 240 per 2 kalikan A, 2 kali min 4. Sama dengan min 240 dibagi min 8. Jadinya berapa? 30 detik. Nah, kalau sudah begini ya kan, waktu udah ketemu tinggal cari YP gitu ya. Nah, YP-nya kita pakai fungsinya aja nih, dari XP-nya. Ya, berarti ini 240 kalikan 30 ya, dikurangin 4 kali 30 kuadrat. Ya, ini fungsinya dari ini ya, dari sini ya. Nah, 240 kalikan 30, ya ini 1217. Ya. Nah, 7.200 ya, dikurangin berapa nih? 30 kuadrat berapa? 30 kuadrat 900 ya, kalikan 4. 9 kalikan 4 berapa? 3.600 ya, sehingga hasilnya adalah 36. Ya, atau 3.600 meter. Ini detik gitu ya. Oke, jelas. Nah, sekarang kita tinggal ke soal terakhir. Nah, di sini diminta untuk menggambar nih ya, teman-teman ya. Fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 8x min 10. Ini biar mudah, karena ini bisa dibagi semua nih. Bisa dibagi semua, maka kita bagi 2. Jadinya berapa nih? Fx sama dengan dibagi semua dengan 2. X kuadrat ditambah 4x min 5. Ya. Untuk menggambar, kita cari titik potong sumbu X ya, atau Y-nya sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah 4X min 5 itu sama dengan 0. Ya, kita cari X-nya berapa nih? X ya, ini 5, yang ini 1. Ini plus, yang ini min. Jadinya X sama dengan 1 atau X sama dengan min 5. Ketemu ya titik potong, kalau X-nya 1 berarti 1,0. Kalau X-nya min 5 berarti min 5,0. Gitu ya. Kemudian titik potong sumbu X. Oh, mohon maaf, sumbu Y ya. Maka X-nya yang sama dengan 0. Berarti ini F0 gitu ya. Jadinya gimana? Ini X kuadrat ditambah 4X min 5. Ganti X-nya dengan 0 ya. Berarti ini 0 kuadrat ditambah 4 kalikan 0 min 5. Gitu ya. Ini jadinya berapa nih? Y ya. Y sama dengan min 5 ya. Karena ini kan 0, 0 ya. Jadinya min 5. Maka ketemu titik potongnya 0, min 5. Kemudian satu lagi ada namanya titik puncak. Ya, titik puncak itu XP, YP. XP-nya itu sama dengan min B per 2A. Kita cari nih, ini kan X kuadrat ditambah 4X min 5. A-nya 1, B-nya 4, C-nya min 5. Ya, ini ya berarti min B per 2A. B-nya 4, jadinya min 4 per 2 kalikan 1. Jadinya min 2. Ya, ini min 4 bagi 2, min 2. Nah, YP-nya kita pakai fungsinya aja ya. Atau mau pakai rumus ya nggak apa-apa. Nah, ini kita pakai fungsinya aja. Berarti kita masukkan nih, min 2 ini ke fungsinya ya. Berarti min 2 kuadrat ditambah 4 kalikan min 2 dikurangi 5 ya.
Ini min 2 kuadrat berapa? 4 ya. 4 kalikan min 2 jadinya min 8, min 5. Berapa nih berarti nih? 4 kurangi 8 kurangi 5 jadinya min 9. Ya, ini 4 kan kurangi 8 min 4 dikurangi 5 min 9. Nah, ketemu berarti titik potongnya ada di min 2, min 9. Ya. Nah, setelah itu kita gambarkan ya. Kita gambar di sini. Nah, ini ya. Kita kira-kira aja ya. Ini 1, ini 5 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian yang ini berarti ini min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini min 9 di sini. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita ini kan ya. Ini X-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ya. Ini min 5. Nah, sekarang kita masukkan 1,0 berarti titiknya di sini. Ya, ini 1,0. Terus mana lagi? Min 5,0. Min 5,0 berarti di sini nih. Nih. Min 5,0. Terus mana lagi? 0, min 5 ya. Y-nya yang min 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini. Ya, min 5. Kemudian titik ininya ada min 2, min 9. Berarti di sini. Ini kan min 2 sama min 9. Nah, berarti ini titik puncaknya. Gitu ya. Nah, setelah itu tinggal kita gabungkan aja nih titik-titiknya ya. Jadi dari sini, kemudian sini nih titik puncaknya, ke sini ya, ini ke sini nih, ke sini ya. Kemudian ini. Nah, kurang lebih beginilah. Oke ya. Oke, jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi masing-masing titik-titik tadi yang sudah ketemu nih ya di sini, itu digabung-gabungkan gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa hubungi Ustazah Ikaro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.